Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pengembangan potensi fitrah insani. Perkenalkan, saya Ainun Hodila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Valencia Parengkuan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Cecilia Samimbole dari Prodi PG PAUD. Yang pertama adalah teori tentang pendidikan. Pendidikan memiliki banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana manusia belajar, berkembang, dan memperoleh pengetahuan. Berikut beberapa teori pendidikan beserta penjelasan dan contohnya agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus dan respon. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku seseorang. Contoh dari teori behaviorisme yaitu guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang rajin mengerjakan tugas. Akhirnya siswa terbiasa disiplin karena terbentuk dari pergaulan stimulus dan respon. Yang kedua ada teori kognitivisme, yaitu menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Belajar dipandang sebagai usaha mengolah informasi, bukan sekadar respon otomatis. Contoh dari teori kognitivisme yaitu guru meminta siswa membuat peta konsep untuk memahami materi. Dengan begitu, siswa bisa menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang ketiga ada teori konstruktivisme, yaitu menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik berdasarkan pengalaman. Guru hanya sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan sendiri pemahamannya. Contoh dari teori konstruktivisme yaitu siswa diminta melakukan eksperimen sains sederhana. Mereka mengamati, mencatat, dan menyimpulkan hasil percobaan. Yang keempat ada teori humanisme, yaitu fokus pada perkembangan potensi manusia secara utuh. Pendidikan harus membantu siswa menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bermoral. Contohnya yaitu guru tidak hanya mengajar pelajaran akademik, tetapi juga membangun rasa percaya diri siswa, memberi ruang berekspresi, dan menanamkan nilai kehidupan. Yang kelima ada teori sosial kultural, yaitu belajar terjadi dalam konteks sosial dan budaya interaksi dengan orang lain, yaitu dengan guru, teman, dan keluarga. Berperan penting dalam membentuk pengetahuan. Contohnya itu diskusi kelompok di kelas, di mana siswa belajar dari pendapat teman lain dan saling melengkapi pemahaman. Yang terakhir ada teori progresivisme, yaitu pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak, serta menyiapkan mereka menghadapi kehidupan nyata. Belajar dilakukan melalui pengalaman langsung. Contohnya yaitu siswa diajak membuat proyek menanam sayur di sekolah. Dari situ mereka belajar biologi, kerjasama, tanggung jawab, dan keterampilan hidup. Jadi setiap teori pendidikan punya sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pendidikan pengembangan potensi fitrah insani, yaitu pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi dasar yang dimiliki manusia sejak lahir atau fitrah. Pengertian tentang fitrah insani. Fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fatrahara, yang berarti menciptakan atau kejadian alami. Fitrah insani adalah potensi dasar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia sejak lahir, yaitu meliputi fitrah keimanan, belajar, bakat, dan moral. Terus ada prinsip-prinsip pendidikan pengembangan potensi fitrah insani. Yang pertama ada tauhid. Berdasarkan pendidikan pada keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Logistik, mengembangkan seluruh aspek potensi manusia intelektual, emosional, spiritual, fisik, dan sosial. Yang ketiga ada individualis, memperhatikan perbedaan individual setiap siswa dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Yang keempat ada perkembangan, memahami tahapan perkembangan siswa dan memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia dan karakteristiknya. Yang kelima ada lingkungan,
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan potensi siswa. Yang keenam, keseimbangan, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, materi dan spiritual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sisil. Oke, saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan pengembangan potensi fitrah insani. Ada 8 pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar melalui diskusi, proyek, dan simulasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Mengajak siswa untuk memecahkan masalah relevan dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pembelajaran kontekstual, mengaitkan materi pembelajaran dengan konten kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pembelajaran kreatif, mendorong siswa untuk berpikir kreatif, menghasilkan karya-karya inovatif. Yang kelima, pembelajaran integratif, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan aspek kehidupan dalam proses belajar. Yang keenam, pembelajaran alam. Pembelajaran alam memanfaatkan alam sebagai sumber belajar dan media pembelajaran. Yang terakhir, keteladanan, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dan mulia. Terus yang kedua, mengimplementasi pendidikan pengembangan potensi fitrah insani. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum mengintegrasikan nilai-nilai agama, moral, dan etika dalam kurikulum. Yang kedua, tenaga pendidikan. Memiliki guru yang beriman, berakhlak mulia, kompeten, dan peduli terhadap perkembangan siswa. Yang ketiga, sarana. Sarana dan prasarana, menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan potensi siswa. Yang kelima, keterlibatan orang tua, membangun kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa. Yang keenam, evaluasi, melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap perkembangan siswa, meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kesimpulannya adalah pendidikan efektif bukan hanya menekankan transfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi fitrah insani, yaitu intelektual, emosional, moral, kreatif, dan sosial. Teori pendidikan memberikan kerangka bagaimana cara mendidik agar potensi ini berkembang optimal. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa akibatnya jika pendidikan tidak memperhatikan fitrah manusia? Akibatnya adalah pendidikan bisa menjadi kaku, menekan potensi alami anak, membuat anak kehilangan semangat belajar, bahkan menghambat pembentukan kepribadian yang seimbang. Pertanyaan kedua, mengapa pendidikan harus memperhatikan fitrah manusia? Jawabannya, karena setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Dengan memahami fitrah, guru dan orang tua dapat membimbing anak sesuai dengan karakter, kemampuan, dan bakat alami sehingga tidak terjadi pemaksaan dalam proses belajar. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan utama pendidikan berdasarkan fitrah insani? Jawabannya, tujuan utamanya adalah mengembangkan seluruh potensi manusia seperti akal, hati, jasmani, maupun spiritual, agar manusia dapat menjadi pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjelaskan perang sebagai khalifah di muka bumi.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.